sama kebajikan. Alum, selamat sore rekan-rekan media. Pada hari ini kami akan menyampaikan update terkait yang pertama gangguan Kamtipmas tanggal 19 Mei 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtipmas mengalami penurunan sebanyak 75 kejadian atau 5,45%, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 1.375 kejadian, sedangkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sebanyak 1.300 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.266 kejadian. Pelanggaran tindak pidana ringan ada 19 kejadian. Bencana sebanyak 7 kejadian. Dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 8 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 62 kasus atau 4,67%, yang mana pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 ada 1.328 kasus, sedangkan pada hari Kamis 19 Mei 2022 ada 1.266 kasus. Apabila dilihat dari data tren kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang tertinggi. Antara lain, yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 103 kasus, kemudian yang kedua narkotika sebanyak 56 kasus, kemudian yang ketiga ada curanmor roda 2 sebanyak 41 kasus, keempat, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 6 kasus. Kemudian yang kelima adalah penganiayaan berat dan perkosaan masing-masing ada 5 kasus. Sedangkan untuk data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 1 kejadian, dengan rincian luka berat ada 2 orang, dan adapun kerugian materi sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian kami sampaikan juga terkait minyak goreng, bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan kelancaran distribusi dan harga minyak goreng curah sesuai dengan HET, Polri telah mengeluarkan surat telegram nomor ST 990 5 Romawi Res 2.1/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Kabar Eskrim atas nama Bapak Kapolri dengan dasar yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang ketiga adalah Permendak Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Kemudian yang keempat adalah Permendak Nomor 22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor CPO, refined, blended and deodorized palm oil atau RBD palm oil, refined, kemudian black seed and deodorized palm oil atau RBD palm oil, dan used cooking oil atau UCO. Kemudian yang kelima adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kemudian yang keenam adalah Surat Perintah Kapolri Nomor Sprint 709 3 Romawi OTL 1.1.1 garis miring 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang penugasan dalam satuan
tugas pangan. Yang ketujuh adalah hasil dari rapat koordinasi terkait minyak goreng curah dengan pelaku usaha tanggal 16 Mei 2022. Dalam TR ini, Bapak Kapolri memerintahkan kepada seluruh Polda jajaran untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong pelaku usaha untuk melakukan percepatan pendistribusian minyak goreng curah, menjual margin yang ditentukan guna memastikan pengecer dapat menjual sesuai dengan HET sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilo, dan melaporkan setiap kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dan penjualan. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan pelaku usaha makanan dan minuman untuk ikut berperan membantu pendistribusian minyak goreng curah melalui jaringan distribusi ke masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengecekan secara intensif dan pendataan pada seluruh pasar tradisional atau titik penjualan mengenai ketersediaan minyak goreng curah, distribusi, dan harga penjualan pada konsumen akhir, harga penjualan yaitu masyarakat, usaha mikro, dan kecil. Yang keempat adalah melakukan pengawasan secara ketat terhadap penjualan minyak goreng curah di atas HET dan praktek penetapan harga atau price fixing yang membuat harga di atas HET. Kemudian yang kelima adalah melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pungutan liar atau premanisme yang dapat mengganggu jalur distribusi hingga berpengaruh terhadap peningkatan harga penjualan minyak goreng curah di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada konferensi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam presisi. Pak, izin Pak, mau nanya terkait Irjen Napoleon Pak. Kan banyak yang mempertanyakan status dia saat ini masih sebagai polisi aktif dari aktivis-aktivis di luar Polri. Mungkin pertanyaannya kenapa hingga saat ini Pak Irjen Napoleon ini masih belum disidang kode etik Pak terkait statusnya? Yang jelas kan dari Propam itu kan akan melakukan sidang kode etik tentunya setelah dapat inkrah dari putusan pengadilan yang nanti akan dikenakan kepada Pak Napoleon. Kasus yang belum inkrah apa Pak, bukannya yang soal? Jadi gini, pengadilan ini kan masih berjalan, pengadilan pidana kan, pengadilan pidana nanti setelah ada putusan itu nanti kode etik akan menyertai sidang kode etiknya. Oh, berarti kan dia saat ini ada beberapa kasus ya Pak Irjen Napoleon, berarti tunggu semuanya. Ya, tentunya, ya. Setelah ada putusan dari pengadilan pidananya atau pengadilan negerinya yang menyidangkan nanti, kita melaksanakan itu diantaranya. Oke. Pak, izin aja Pak terkait Indra Kents Pak. Ya, oke. Hal itu saya nggak bisa jawab dulu, ya kan. Yang jelas itu kan sudah prosesnya kan sudah jalan, tanya. Ya kalau tadi itu kan ya informasi di sidang pengadilan. Nah ketentuan di kita kan memang tidak ada yang bisa membawa barang-barang itu di tempat rutan, gitu, rutan tahanan. Ini. Pak, kalau soal teroris Pak udah ada update-nya belum Pak? Terus Pak. Lagi? Ya, ya. Oke, terima kasih. Pak.